Saya main game dari sejak kecil, tapi dari sejak dulu sampai sekarang saya nggak pernah musingin tuh game yang saya mainin genrenya apa sebenarnya. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Genre game semakin kesini semakin bikin saya bingung. Gimana enggak? Mana game yang masuk kategori action, mana yang masuk kategori adventure? Karena ada lagi action adventure. Untuk game tembak-tembakan juga sama. Ada yang shooter, ada yang action shooter. Apa bedanya coba? Tapi dari sekian banyak genre game yang ada, ternyata ada satu yang bikin saya bener-bener salah paham. Platformer. Jadi setiap kali saya dengar nama platformer, yang ada di kepala saya itu adalah game 2 dimensi side scroll gitu ya, yang cuma lari-lari lompat-lompat. Macam kalau game zaman dulu ada Mario, ada Sonic, terus ada Mega Man gitu ya. Terus yang agak baru ada Rayman, di mana sampai hari ini Rayman masih mempertahankan itu tadi 2 dimensi side scroll, loncat dan udah glosor gitu ya. Tapi ternyata yang saya pahami tentang platformer salah, bre. Soalnya kemarin waktu saya coba-coba iseng nih search platformer di Steam, ternyata yang muncul sangat bervariasi. Bahkan Hi-Fi Rush, ini game nggak tahu action, nggak tahu adventure, tapi yang pasti rhythm game gitu ya. Ternyata dia masuk kategori platformer. Terus ada lagi It Takes Two yang juga masuk kategori platformer. Tapi ada satu yang bikin saya nggak habis pikir. Jadi di situ saya browsing sampai banyak gitu ya, yang masuk platformer apa aja. Ternyata ada satu judul, Final Fantasy 7 Remake Intergrade, masuk ke dalam daftar platformer. Kok bisa? Secara definisi, platformer adalah sebuah genre game di mana core gameplaynya adalah berpindah dari satu titik ke titik berikutnya dengan melewati environment yang tidak rata. Ada jurangnya yang harus kita lompati, terus ada juga tempat tinggi yang harus kita panjat atau kita lompat ke atasnya. Di mana tempat tinggi yang buat kita lompatin tadi namanya adalah platform. Genre ini sempat menguasai pasar video game dari sejak awal kejayaan game di tahun 80-an sampai awal tahun 2000-an. Jadi platformer itu memang awalnya sederhana, side scrolling dengan animasi 2 dimensi macam Donkey Kong, Super Mario dan sejenisnya yang memang lagi rame di tahun 80-an. Jadi sebenarnya sah-sah aja kalau saya memahami platformer sebagai 2D side scroll game. Tapi grafis video game tidak berhenti di situ. Dari yang awalnya 2 dimensi berusaha dibuat 3 dimensi tapi masih tetap dengan mempertahankan genre platformernya. Diawali dari zaman Nintendo ada game Penguin buatan Konami berjudul Antarctic Adventure yang masih menggunakan 3D sederhana. Kemudian dibuat sequelnya MSX Penguin Adventure yang secara grafis juga kurang lebih masih sama, di mana gameplaynya simple banget, berpindah dari satu titik ke titik berikutnya sambil menghindari rintangan. Nah, buat yang belum tahu, MSX Penguin Adventure ini adalah game pertama Pak Kojima yang kita kenal dengan Metal Gear Solid dan Death Stranding. Tapi karena lari-lari doang kayaknya kurang seru, butuh ada tantangan selanjutnya, akhirnya para pembuat game mulai memasukkan unsur lain ke dalam platformer. Salah satunya adalah action. Core gameplaynya masih sama, lari dan menghindari rintangan. Tapi kali ini sudah ditambah unsur harus ngalahin musuh juga. Metroid dan Castlevania adalah contoh action platformer yang bener-bener sukses di pasaran. Bahkan saking uniknya kedua game tersebut, lahirlah genre baru yang disebut Metroidvania. Dan inilah kenapa saya nggak terlalu musingin nama genre dari video game. Karena namanya selain ditambah-tambahkan, juga dirubah-rubah menyesuaikan genre yang sudah mulai campur aduk. Kemudian grafis sudah semakin bagus jadi 3D beneran, dimana akhirnya kita kenal ada Crash Bandicoot, ada Tomb Raider, Klonoa, bahkan Mario dan Sonic juga jadi 3 dimensi. Dan perkembangan platformer seolah tidak ada hambatan, tapi nggak selalu begitu ya. Puncak kepopuleran genre platformer adalah dari akhir tahun 80-an ke akhir tahun 90-an. Memasuki tahun 2000 sampai 2010, popularitas genre platformer mulai berkurang dan tergantikan oleh genre baru dengan tema FPS, RPG, dan game-game berbau open world dan action. Dan ini belum ngitung game online dengan genre MMORPG yang lagi rame saat itu. Angka penjualan game platformer sempat turun. Saya ambil contoh Mega Man dan Crash Bandicoot yang kalau kita lihat dari grafik terlihat angka penjualannya memang cenderung turun terus. Baru di tahun 2010 penjualan mereka meningkat lagi. Apa yang terjadi? Apakah spesifik ini hanya terjadi pada Mega Man dan Crash Bandicoot? Ya bisa aja, tapi kebetulan juga di tahun 2010 adalah masa awal kebangkitan game indie di pasar komersil. Limbo, Super Meat Boy adalah
adalah dua judul yang waktu itu sering banget saya lihat dan keduanya bergenre platformer sejati. Setelah itu game indie bertema platformer mulai banyak bermunculan. Shovel Knight, Ori and the Blind Forest, Celeste, Dead Cells, dan teman-temannya. Selain jumlah game bergenre platformer murni yang semakin banyak gitu ya, ternyata game-game yang campur aduk di mana salah satu unsurnya adalah platformer juga semakin banyak. Game FPS yang awalnya kita kenal seperti Counter-Strike, Call of Duty, dan Battlefield ternyata mendapat modifikasi sampai lahirlah FPS platformer Mirror's Edge. Seri pertamanya dirilis tahun 2009 dan saat itu saya langsung jatuh cinta sama gamenya. Kebetulan saat itu olahraga parkour lagi naik daun. Film yang mengangkat tema parkour juga lagi banyak. Jadi kenapa enggak video game dibikin tema yang sama? Elemen platformer ini juga mulai dimasukin ke banyak game action. Contohnya Assassin's Creed, Dying Light, di mana lompat dari satu tempat ke tempat lainnya adalah bagian dari core gameplaynya. Jadi akhirnya sekarang video game udah nggak bisa lagi disebutkan menjadi satu buah genre karena ada banyak sekali unsur yang dimasukin ke dalamnya sampai akhirnya kalau kita mau lihat genrenya, tagnya ada banyak banget bre. Tinggal balik lagi Final Fantasy 7. Kenapa kok bisa ada 3D platformer di dalam tag genrenya? Emang sih kalau kita bicara banyak faktor yang dimasukin ke dalam sebuah game, iya di Final Fantasy 7 itu ada waktunya kita harus jalan dan lompat ke sebuah platform. Tapi bukan itu inti dari gamenya. Final Fantasy dari sejak awal dirilis sebagai game RPG. Bahwa gameplaynya mulai berubah, mulai ada tambahan action, oke. Tapi RPG adalah inti utamanya. Artinya seandainya saya adalah seorang penggemar platformer tapi nggak suka RPG. Terus saya tadi search tuh di Steam platformer apa, muncullah Final Fantasy. Karena saya nggak paham apa genre utamanya Final Fantasy karena saya bukan penggemar RPG gitu ya. Bisa aja saya terjebak membeli gamenya yang harganya nggak murah, tapi begitu saya mainin kok kayak gini, apanya yang platformer? Jadi akhirnya dengan semakin banyaknya genre yang dicampur aduk ke dalam sebuah game, tidak menutup kemungkinan ada banyak di antara kita yang terjebak membeli sebuah game yang ternyata kita nggak suka. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih? Apakah Final Fantasy 7 layak untuk mendapatkan tag platformer?